Kembali lagi kita dengan pembelajaran yang kontekstual. Kali ini saya akan coba mengangkat materi momen gaya. Indikator daripada momen gaya yaitu menjelaskan besaran fisis momen gaya, menganalisa hubungan antara momen gaya dengan panjang lengan dan gaya, merumuskan persamaan momen gaya, menghitung besar momen gaya. Contoh penerapan momen gaya misalnya pintu. Di pintu ada sesuatu yang sangat penting kita gunakan saat membuka dan menutup pintu, yaitu gagang pintu. Saat kita membuka dan menutup pintu, mengapa ya gagangnya selalu diletakkan jauh dari engsel pintu? Kenapa tidak diletakkan di dekat engsel atau di tengah pintu? Ternyata alasannya kenapa diletakkan jauh dari pintu ini berkaitan dengan konsep fisika. Perhatikan penjelasan berikut. Ketika kita menarik dan mendorong pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka dan tertutup. Ayunan terbuka dan tertutup ini menandakan pintu melakukan gerak rotasi. Kita tahu bersama bahwa gerak rotasi adalah gerak pada lintasan melingkar. Pada saat itu, pintu mengayun terbuka atau tertutup, pintu memiliki sumbu putar atau poros pada engselnya. Ternyata, saat kita melakukan membuka dan menutup pintu tanpa sadar, sementara kita menerapkan konsep torsi atau momen gaya. Nah, apa itu momen gaya? Momen gaya atau torsi adalah besar gaya yang diberikan untuk membuat benda atau berputar, disebut dengan momen gaya. Momen gaya ini disimbolkan dengan tau. Momen gaya merupakan besaran vektor. Karena besaran vektor, maka momen gaya mempunyai nilai positif maupun nilai negatif. Nilai positif apabila dia searah dengan putaran jarum jam, nilai negatif apabila berlawanan dengan jarum jam. Coba kita lihat gambar seperti gambar ini. Besar momen gaya dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, gaya yang diberikan. 2, jarak gaya yang diberikan. Yang ketiga adalah besar sudut. Seandainya gaya yang kita berikan tegak lurus dengan panjang lengan, maka berlaku rumus tau sama dengan R kali F. Karena sin theta sama dengan 90 derajat karena tegak lurus, sehingga berlaku rumus tau sama dengan R dikali F. Bagaimana kalau sudutnya tidak memenuhi sudut 90 derajat? Maka dirumuskan dengan tau sama dengan R dikali F dikali sin theta. Hal-hal yang mempengaruhi momen gaya ada 3. 1. Besarnya gaya. Telah jelas untuk mengubah gerak suatu benda, maka kita harus memberikan gaya pada benda. Besar kecilnya perubahan gerak yang diharapkan ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan. Begitupun dengan momen gaya, yang menjadi sebab timbulnya gerak melingkar, sangat bergantung pada besar kecilnya gaya. Semakin besar gaya yang bekerja pada suatu titik, maka semakin besar pula momen gaya yang ditimbulkan. Begitu sebaliknya. Yang kedua, jarak gaya dari poros. Momen gaya juga bergantung pada seberapa jauh jarak titik kerja gaya dari sebuah poros. Semakin jauh jaraknya dari poros, maka semakin besar momen gaya yang dihasilkan.
Begitupun sebaliknya, dengan gaya yang sama, momen gaya akan mengecil jika titik kerjanya dimajukan mendekati poros. Untuk membantu pemahaman, lihat kembali gambar gagang pintu di atas. Yang ketiga adalah arah gaya. Faktor selanjutnya yang berpengaruh pada besarnya momen gaya adalah bekerjanya gaya. Momen gaya terbesar akan dihasilkan jika gaya yang bekerja dengan arah tegak lurus terhadap benda. Contoh-contoh penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari kita temukan dalam kunci Inggris. Kunci Inggris adalah alat yang digunakan oleh montir untuk mengencangkan atau melonggarkan mur atau baut. Fungsinya sama dengan kunci pembuka lainnya. Namun, kunci ini memiliki kelebihan, yaitu rahangnya bisa digeser-geser. Namun, bukan tentang fungsinya yang akan kita bahas lebih dahulu, melainkan momen gaya yang bekerja padanya. Untuk membuka sebuah mur atau baut, rahang kunci Inggris dijepitkan kepada mur yang akan dibuka. Setelah itu, montir menekan atau menarik bagian pegangan untuk memulai proses pembukaan. Perhatikan gambar. Penjepit dijadikan menjadi poros, titik C menjadi momen gaya. Selain itu, ada juga jungkit-jungkit. Titik tumpu pada jungkat-jungkit berperan sebagai poros, sedangkan bagian yang diduduki oleh anak adalah titik bekerjanya gaya. Jarak masing-masing anak ke titik tumpu disebut lengan gaya. Andaikan masing-masing anak memiliki berat badan yang persis sama, serta jaraknya dari titik tumpu juga sama, maka momen gaya yang dihasilkan oleh kedua anak tersebut sama besar. Selain itu, penerapan gaya pada katrol. Rotasi katrol dihasilkan dari gaya tarikan pada tali yang melingkar di sepanjang alur pada tepi terluar katrol. Jarak lingkaran tali dari poros menentukan besar kecilnya momen gaya yang dihasilkan. Perhatikan gambar. Jika masing-masing diukur dari poros, maka jarak lingkaran tali katrol A lebih jauh dari katrol B. Artinya, andaikan diberikan besar gaya yang sama, maka akan terasa lebih mudah mengangkat beban menggunakan katrol A daripada B. Penyebabnya adalah gaya yang bekerja pada katrol A lebih besar daripada katrol B. Rangkuman. Torsi atau momen gaya merupakan penyebab perubahan gerak rotasi. Momen gaya dipengaruhi oleh panjang lengan, besar gaya yang diberikan, dan juga besar sudut yang dibentukkan antara panjang lengan dengan gaya. Semakin besar panjang lengan, maka gaya yang kita berikan semakin kecil. Semakin kecil panjang lengan, maka gaya yang kita berikan semakin besar. Itulah penerapan momen gaya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk latihan soal bisa kita lihat dari soal berikut ini. Latihan soal ada 2. Demikianlah yang saya bisa perbuat dalam materi momen gaya. Tetap semangat.